Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas analisa teknikal beberapa saham yang udah gua kumpulkan. Yang pertama, itu ada saham Goto, Buka, NISP, Jekon, dan Meta. Nah, disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi. Pelajari buat teman-teman yang ingin mengenal technical analysis. Dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update dari technical analysis yang gua buat. Oke, kita mulai. Yang pertama ada saham Goto. Goto pada penutupan perdagangan terakhir itu ditutup turun sebesar 1,40% ke harga 280-an ya. Nah, jika dilihat dari tanda yang gue sudah tampilkan di sini, Goto itu sedang berada di area support terkuatnya. Nah, jadi eh, dari garis Elliott Wave yang pernah gue buat di sini, jika memang nanti break atau bisa mantul dari area support ini, kemungkinan Goto mengarah ke minimal ke harga 300-an seperti itu. Dan ini juga didukung ya, support ini didukung dengan adanya garis stochastic RSI yang menunjukkan sudah oversold. Nah, jadi sudah jenuh jual. Kalau sudah jenuh jual, kita cek bandar. Di sini pada perdagangan terakhir memang bandar masih adanya distribusi yang besar seperti Asapa, CS, YP, dan BK. Kemudian kita lihat transaksi asing itu seminggu terakhir justru memang malah berbalik ya. Artinya asing malah rajin mengakumulasi saham Goto. Kita lihat pergerakan-pergerakan sebelumnya, di sini asing masuk naik langsung harganya. Kemudian break eh, cukup tinggi ya di sini. Kemudian naik lagi asing akumulasi semenjak dari 29 Juni turun downtrend dan break di antara support ini. Jadi area support 2280-an ini merupakan area support terkuat dan jika memang nanti mantul kemungkinan akan menuju harga 300-an dan ini juga memang didukung oleh data asing yang mulai akumulasi saham Goto. Bagi teman-teman yang mau nabung, ya coba untuk dipertimbangkan bareng akumulasi dengan asing. Itu untuk Goto dan selanjutnya ada Buka. Bukalapak juga memang jika lihat dari bandar detektor ya pada perdagangan terakhir memang eh, masih didistribusi dalam jumlah cukup banyak. Ada AK, OD, dan MG. Nah, di sini ketika memang akumulasi dan distribusinya, broker-broker ini dan bandar-bandar ini memang punya akumulasi rata-rata harga di 289 seperti itu. Kita lihat secara pergerakan gue sudah ngelis di sini dan menandai area beli, area supportnya, area support terkuat itu di 280-an dan kita juga memang bisa spekulasi buy juga nih di area sini. Ini rentangnya masih tinggi. Jika mampu nanti menembus 280-an atau sampai 286 itu menarik untuk kita beli. Tapi biasanya pergerakannya mirip dengan Goto nih untuk saham Bukalapak ini. Kita lihat secara transaksi asing, ternyata masih mendistribusi atau menjual saham Buka. Beda ya ternyata dengan Goto. Goto diakumulasi dalam jumlah besar seminggu terakhir, tetapi kalau Buka masih didistribusi. Maka ya buat teman-teman yang mau beli, pertimbangan untuk membeli lebih jauh di bawah supportnya gitu. Oke, itu teman-teman. Dan prediksi ke depan minimal kenaikannya bisa menembus atau menutup gap yang sudah terbentuk. Itu untuk Bukalapak. Selanjutnya ada NISP. NISP pernah gue hitung harga wajarnya itu di sekitar 1000-an ya. 800 sampai 1000-an. Dan itu di kuartal 1. Dan ternyata semenjak di
akhir bulan Juli itu sudah golden cross MA5 dan MA20 dan sekarang memang kenaikannya cukup tinggi. Secara garis emang ini mulai uptrend gitu. Dan ketika garis Elliott Wave yang gue udah buat ini memang menunjukkan pas di web ketiga antara keempat itu web kelimanya naik seperti itu. Bagaimana bandar ternyata memang sudah melakukan beberapa take profit ya, dan bandar mempunyai rata-rata harga itu di 758 seperti itu ya. Dan jika kita lihat garis stochastic RSI itu sudah mengarah ke bawah yang menunjukkan sebelumnya memang sudah jenuh beli untuk beli. Tetapi pergerakan IISP ini kuat untuk uptrend dan melanjutkan kenaikan. Jikapun memang koreksi minimal akan untuk break ke arah supportnya di 745. Kita lihat apakah ada andil dari asing. Asing justru sudah melakukan banyak take profit ya atau distribusi menjual saham NISP. Bahkan memang jika kita lihat sebulan terakhir asing memang melepas saham NISP. Nah, kemudian bagaimana pergerakan selanjutnya? Hati-hati karena NISP sudah naik begitu tinggi, kita tunggu di area support-support terkuatnya untuk melakukan aksi akumulasi lagi. Itu untuk NISP. Kemudian selanjutnya ada saham Jekon. Jekon pada perdagangan kemarin malah ditutup arak lagi ya dengan 17,65% ke harga 180. Dan sebelumnya gue pernah bahas ya harga wajarnya di sekitar 250 sampai 400-an ya kurang lebih seperti itu. Dan jika kita lihat pergerakannya itu didukung sangat kuat dengan MA100, MA20, MA5 itu berada di atas garis atau di atas candlenya. Dan garis stochastic RSI juga sangat sudah terbentuk golden cross yang mengarah ke atas. Artinya memang didukung dengan volume yang tinggi, kenaikan Jekon itu ternyata dibarengi dengan akumulasi bandar seperti PD, CP, CC, dan YU. Kemudian kita lihat asing. Asing juga pada kenaikan 17% kemarin itu mengakumulasi dalam jumlah banyak juga untuk saham Jekon. Dan dari target konsensus, target rata-ratanya itu untuk Jekon di 846 gitu. Dengan rekomendasinya dua sekuritas dari Indo Premier dan Lieger itu targetnya rata-rata di 800-an. Itu untuk Jekon dan selamat buat teman-teman ya yang sudah profit besar untuk saham Jekon. Selanjutnya yang terakhir itu ada Meta. Saham Meta di perdagangan terakhir memang tutup atau turun minus 1,68% ke harga 176. Dari data bandar, bandar melakukan penjualan atau take profit ya bisa kita bilang seperti itu. Ada MG, AT, dan PD, kemudian ada BK dan YJ. Itu top 5-nya untuk bandar yang mendistribusi saham Meta. Dan kita lihat di pergerakan 3 hari berturut-turut memang ditutup turun ya sejak 7 September sampai dengan 9 September ditutup turun gitu. Dan jika kita lihat dari candle dan garis MA5, MA20 itu sejak akhir Agustus sudah golden cross dan menurut gue penurunan secara bertahap 3 hari berturut-turut ini hal yang wajar ya karena Meta sudah banyak naiknya dan harga 176 itu merupakan support terkuatnya sebelum eh, nantinya jika turun itu ada area support terkuat lagi di harga 168. Karena garis stochastic RSI sudah menunjukkan area jenuh beli, maka ya wajar koreksi kecil ini. Kita lihat ya, Meta secara transaksi asing
Saham Meta jika kita lihat di transaksi asing, justru asing di perdagangan terakhir itu masuk ya, meskipun memang dalam jumlah kecil ya. Dan kita lihat penurunan 3 hari berturut kemarin juga memang ada andil asing yang lebih banyak menjual gitu volumenya. Nah, asing sudah melakukan akumulasi meskipun kecil jumlahnya, tapi kita tunggu dulu ya minggu depan. Jika memang nanti lewat dari support 176, kemungkinan mengarah ke area 168. Kalau misalkan mau beli ya tunggulah area cicilnya. Kalau menurut gue sih support ini juga kuat ya. Jadi 176 ke 168 itu cukup kuat supportnya. Jadi kita wait and see dulu. Kemudian, nah itu ya, ada saham Goto, Buka, NISP, Jekon, dan Meta. Sudah gue analisa semuanya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa-analisa teknikal lainnya. Terima kasih.